Selamat sore Pak. Di sini saya akan menjelaskan review buku ke-9 tentang politik horor. Nama Maria Dinsianita, NIM 1803030012, kelas A semester 6. Kekhawatiran yang diartikulasikan dari masyarakat kontemporer terkait dengan isu-isu seperti teror, kerusakan budaya, dan invasi dengan tema-tema yang menakutkan, kemiskinan, penularan, kekacauan, dan kekerasan. Genre horor yang seperti bijaksana menolak rasionalitas dan mengakui kekerasan, ketidakstabilan, dan kesia-siaan sebagai fitur konsisten kehidupan sehari-hari. Telah lama menggunakan hantu, goblin, dan hantu untuk memberi bentuk pada ketakutan yang sama. Kebanyakan horor bisa dikatakan politis. Ilmuwan politik dan ahli retorika John S. Nelson mendemonstrasikan bagaimana film horor menghadapi kejahatan politik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori monster, Jeffrey Jerome Chon menunjukkan bahwa dapat dibaca dan di bawah berdiri dari monster yang mereka ciptakan. Sosiolog Avery Gordon ini dengan mendefinisikan menghantui sebagai salah satu cara di mana sistem yang kasar kekuasaan membuat diri mereka dikenal. Ketiga, kekerasan sosial yang tertekan atau tidak terselesaikan untuk menuntut keadilan. Simbol-simbol yang luar biasa dari apokaliptik, Alkitab hingga sinematik semakin terwujud dalam wacana politik, dari komunikasi kampanye ke drama demokrasi. Horor, krisis, dan kontrol. Evil John S. Nelson, krisis adalah titik balik, mengakhiri sesuatu atau mengubahnya secara meyakinkan. Jadi, teori krisis menjelaskan bagaimana sesuatu menjadi bermasalah untuk melanjutkan seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal bisa bertemu. Individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau ekonomi, aliansi atau antagonisme. Karenanya, banyak fitur teori politik krisis menggambarkan kita sebagai saat-saat kesusahan yang mengerikan, dengan kejahatan dan diskolasi yang merajalela. Saat ini, teori krisis mencakup politik yang beragam. Yang terkenal adalah hasil kerja kaum Marxis Frankfurt, tetapi mereka memiliki banyak teman. Teori krisis membangkitkan kelas-kelas yang korup, kehancuran ekologi, bentrokan peradaban, demokrasi disfungsional, masyarakat distopia, perang kronis, berhala palsu, ekonomi yang tidak adil, kebajikan yang hilang, nilai-nilai yang terdegradasi, teknologi yang merusak,
serta rejim yang tidak sah. Horor populer bergabung dengan teori krisis dalam menghadapi kenyataan yang salah secara radikal. Dengan demikian, saham horor tema dengan teori krisis. Teori krisis membuat argumen horor bercerita. Yang pertama, teori krisis membahas para intelektual horor mencapai warga. Yang kedua, teori krisis dapat menunjukkan rasionalisme yang tidak mampu memahami keadaan darurat, mengatasi masalah, tetapi masih menarik untuk hal itu. Horor juga menimbulkan emosi dan citra bangsa. Yang keempat, teori krisis menghadapi ketakutan di siang hari. Horor juga menangani malam hari pada saat teror. Teori krisis menampilkan pejabat dan elit. Horor juga melibatkan budaya luar. Teori krisis mengabstraksikan pola penjelasan. Horor juga konkret menjadi rincian yang dapat ditindaklanjut. Teori krisis mendukung bisnis sebagai biasa untuk menunjukkan peradaban. Horor juga mempersonalisasikan krisis melalui simbol. Berikut adalah horor, krisis, dan kendali atau kisah menghadapi kejahatan. Horor yang baik mengeksplorasi apa yang mungkin kita takuti. Horor yang buruk hanya mengeksploitasinya. Tetapi ketakutan manusia akan kejahatan bergantung padanya. Pelecehan anak menonjol di antara kejahatan yang mereka temukan di masyarakat kita. Sebagai karakter simpati, anak-anak horor mereka adalah pahlawan wanita, terutama cerita petualangan orang dewasa. Ada 4 indera dan langkah yang dapat dipisahkan untuk menghadapi ancaman tersebut. Yang pertama, kita mengarahkan wajah kita ke arah ancaman yang mungkin ingin kita abaikan. Yang kedua, kita mengenali kembali ancaman ini dengan mengkonfigurasinya menjadi wajah yang ramah. Ketiga, kita menempatkan pada diri kita sendiri wajah-wajah yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan dengan ancaman. Keempat, kita mengatasi ancaman yang dihadapi berhadapan muka satu manusia ke manusia lainnya. Realisme dan konstruktivisme. Penyamaran melalui realisme dan konstruktivisme, dua teori utama hubungan internasional. Menggunakan pengetahuan untuk review, wawancara pemain, dan observasi pertandingan langsung. Analisis menunjukkan bahwa VTM meniru dan memperbesar kekuatan teoritis dan dinamika norma, terutama saat dimainkan sebagai permainan peran langsung dan kampanye hidup. Teori hubungan internasional adalah studi tentang politik sistematik atau global, interaksi terutama antar negara bagian. 3 teori utama interhubungan nasional adalah realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Respek secara aktif mempelajari kekuasaan, kerjasama, dan norma yang menggerakkan politik global, terutama teori utama lainnya dalam sapuan kuas yang luas termasuk feminisme, marxisme, dan sekolah bahasa Inggris, yang masing-masing menjelaskan kekuatan internasional, meskipun dinamika kekuasaan gender, disparitas kelas sosial, dan sejarah ide.
Negara adalah aktor utama hubungan internasional sejak negara berdaulat, memegang hak hukum yang diakui untuk mempertahankan perbatasan, bernegosiasi untuk makan kontrak perang upah, dan sebaliknya, memerintah tanpa campur tangan dari negara lain, apalagi aktor politik lainnya. Sedangkan realisme mengukur kekuatan melalui negara bagian. Vampir individu menggunakan kekuatan supernatural yang menyaingi bahwa negara, apalagi sumber daya duniawi, dikumpul selama berabad-abad keberadaan. Sedangkan konstruktivisme mengukur kekuatan melalui jaringan. Vampir membuat template baru sambil menghormati waktu lama untuk mempertahankan perilaku tradisional yang sedikit berbeda dari waktu ke waktu. Sekian dan terima kasih, Pak.